wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan alur proses boarding queue menggunakan konsep struktur data antrian. Mari kita bedah alurnya. Yang pertama yaitu start dan input. Proses dimulai dari start. Langkah pertama adalah input data passenger, di mana kita memasukkan data penumpang yang akan berangkat. Yang kedua yaitu memasuki antrian NQ. Setelah data siap, dilakukan proses NQ. Di sini penumpang secara resmi dimasukkan ke dalam barisan antrian, masuk dari belakang. Dan yang ketiga, pemeriksaan kondisi decision selanjutnya. Sistem akan mengecek apakah antrian kosong. Jika iya, antrian kosong, maka sistem akan menampilkan pesan antrian kosong dan proses selesai. Jika tidak ada penumpang, sistem akan menjalankan 3 perintah utama, yaitu yang pertama, pick, melihat siapa penumpang yang berada di urutan paling depan tanpa menghapusnya. Yang kedua ada DQ, penumpang terdepan diproses untuk boarding dan dikeluarkan dari antrian. Terus yang ketiga ada display queue, menampilkan sisa antrian yang masih menunggu di belakangnya. Yang keempat yaitu selesai atau end. Setelah semua langkah dijalankan, proses mencapai titik end. Yang kedua ada keterangan, yang warna hijau menandakan awal atau akhir proses, warna biru yaitu menunjukkan proses atau langkah kegiatan, warna kuning percabangan atau keputusan, ya atau tidak, dan tanda panah ini disebut flow line, arah alur proses. Dan yang warna merah pink ini yaitu output atau message, menampilkan pesan atau informasi. Yang ketiga ada kelas diagram. Gambar kelas diagram. Setelah memahami alur kerja antrian, sekarang kita akan melihat struktur kode di baliknya. Melalui kelas diagram ini, ada 3 komponen utama di sini. Yang pertama ada kelas passenger, data penumpang. Pertama, kita punya kelas passenger. Ini adalah objek dasar yang menyimpan informasi penumpang seperti ID, nama, dan kelas tiket. Kelas ini juga dilengkapi dengan metode getter atau mengambil data-data tersebut. Yang kedua itu ada node seperti inner class, jembatan. Kedua, perhatikan kotak kecil di sebelah kanan yaitu node. Node ini berfungsi sebagai wadah di dalam antrian. Setiap node menyimpan satu objek passenger sebagai data dan memiliki referensi next untuk menunjuk ke penumpang di urutan berikutnya. Inilah yang membentuk rantai antrian. Yang ketiga ada kelas boarding queue, yaitu sistem antrian. Terakhir adalah kelas boarding queue yang bertugas mengelola seluruh antrian. Kelas ini memiliki beberapa atribut penting, yaitu front untuk menandai siapa yang di depan, rear untuk menandai siapa yang paling belakang, dan side untuk menghitung jumlah penumpang. Di sini juga terdapat metode utama seperti NQ untuk menambah penumpang, DQ untuk memproses penumpang terdepan, serta is empty dan display queue untuk pengecekan sistem. Jadi kelas-kelas ini bekerja sama untuk memastikan proses boarding berjalan teratur secara digital. Yang keempat yaitu NQ. Sekarang kita masuk ke proses NQ, yaitu cara kita menambahkan penumpang ke dalam antrian. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuat node baru dimulai dari start. Sistem pertama akan buat node baru. Disinilah data penumpang dibungkus agar siap masuk ke barisan. Kedua yaitu pengecekan antrian. Logika utama sistem kemudian mengecek apakah antrian kosong. Jika iya antrian pertama, maka node baru ini akan menjadi penumpang pertama sekaligus terakhir. Jadi
posisi front dan rear sama-sama menunjuk ke node baru tersebut. Jika tidak, sudah ada antrian, node baru akan disambungkan di belakang penumpang terakhir yang lama, yaitu rear next. Dan posisi rear sekarang berpindah ke node yang baru masuk ini. Yang ketiga yaitu update jumlah dan selesai. Terakhir, sistem akan melakukan size sama dengan size tambah 1 untuk mengupdate jumlah total penumpang dalam antrian. Lalu proses N. Intinya, NQ selalu menambahkan orang dari sisi belakang atau rear. Yang kelima yaitu DQ. Akan membahas proses DQ, yaitu cara mengeluarkan atau memproses penumpang dari antrian berdasarkan prinsip FIFO, yaitu freeze in, freeze out. Yang pertama yaitu dimulai dari start, sistem langsung mengecek apakah antrian kosong. Jika iya, sistem menampilkan pesan antrian kosong dan selesai. Jika tidak, proses berlanjut ke pengambilan data. Yang kedua, memindahkan posisi front. Sistem akan mengambil data penumpang paling depan, tem sama dengan front, lalu memindahkan posisi front ke orang di belakangnya. Front sama dengan front next. Yang ketiga yaitu ada penangganan antrian terakhir. Kemudian ada pengecekan lagi, apakah front menjadi 0? Jika iya, artinya antrian benar-benar habis, maka posisi rear juga diatur menjadi 0. Jika tidak, sistem langsung lanjut ke tahap akhir. Yang keempat yaitu update jumlah boarding. Langkah terakhir adalah size sama dengan size dikurangi 1, yang menandakan satu penumpang telah berhasil boarding. Proses pun selesai. Jadi DQ selalu memproses orang yang paling lama menunggu di depan. Nah, itulah seluruh alur sistem antrian kita.